Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Karina dari Prodi Administrasi Publik, Institut Universitas Wiraraja. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi dalam organisasi. Pertama-tama yang harus saya ketahui terlebih dahulu tentu definisi komunikasi dalam organisasi. Pertama, komunikasi. Komunikasi adalah proses mengirimkan, menerima, dan memahami gagasan dan perasaan dalam bentuk peran verbal atau non-verbal secara disengaja atau tidak disengaja. Kedua, organisasi dapat diartikan sebagai suatu unit satuan sosial yang dikoordinasikan dengan sadar, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, yang berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. Jadi, pengertian komunikasi dalam organisasi adalah pertukaran informasi di antara orang-orang dalam organisasi, di mana prosesnya secara umum untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Selanjutnya, ada pola-pola komunikasi organisasi, yaitu berdasarkan pihak yang diajak untuk berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh manajer dalam suatu organisasi dapat dibagi ke dalam 2 kategori. Pertama, komunikasi internal. Kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi internal dilakukan oleh seseorang manajer dengan berbagai pihak di dalam lingkungan organisasi. Sedangkan komunikasi eksternal terjadi antara manajer dalam suatu perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Selanjutnya ada tujuan komunikasi dalam organisasi, yaitu meningkatkan kerjasama, memudahkan koordinasi, mengembangkan organisasi, melakukan evaluasi, proses umpan balik yang mudah, melakukan pengamatan, menghubungkan organisasi, penyebaran informasi organisasi. Selanjutnya ada proses-proses komunikasi, yaitu sumber-sumber mempunyai gagasan, pemikiran, atau kesan yang diterjemahkan, disandikan ke dalam kata-kata dan simbol-simbol, kemudian disampaikan atau dikirimkan sebagai berita kepada penerima, lalu penerima menangkap simbol-simbol dan diterjemahkan kembali atau diartikan kembali menjadi suatu gagasan dan mengirim berbagai bentuk umpan balik kepada pengirim. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi, yaitu ada saluran komunikasi formal, struktur organisasi, spesialis jabatan, pemilikan informasi. Adapun saluran komunikasi formal mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam 2 arah. Pertama, liputan saluran formal semakin melebar sesuai perkembangan dan pertumbuhan organisasi efektif, biasanya semakin sulit dicapai dalam organisasi yang besar dengan cabang-cabang yang menyebar. Kedua, saluran komunikasi formal dapat menghambat aliran informasi antar tingkat-tingkat organisasi. Adapun struktur wewenang, organisasi mempunyai pengaruh yang sama terhadap efektivitas organisasi. Perbedaan kekuasaan dan kedudukan dalam organisasi akan menentukan pihak-pihak yang berkomunikasi dengan seseorang serta isi dan ketepatan komunikasinya. Adapun spesialisasi biasanya akan mempermudah komunikasi dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Para anggota suatu kelompok kerja yang akan cenderung berkomunikasi dengan istilah tujuan, dengan tugas dan waktu gaya yang sama. Adapun pemilikan informasi berarti bahwa individu-individu mempunyai informasi khusus dan pengetahuan tentang pekerjaan-pekerjaan mereka. Contohnya, manajer produk akan mempunyai pengamatan yang lebih tajam dalam perumusan strategi pemasaran dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada fungsi komunikasi organisasi,
yaitu yang pertama, fungsi komunikasi informatif. Fungsi komunikasi informatif akan memberikan informasi secara baik yang akan berakibat kepada anggota organisasi tersebut karena mereka akan memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Kedua, fungsi komunikasi persuasif. Fungsi komunikasi persuasif untuk memberikan informasi ataupun perintah yang disampaikan oleh pimpinan dan akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi dengan cara yang halus. Ketiga, fungsi komunikasi integratif. Komunikasi integratif berfungsi dan berguna untuk mengintegrasikan seluruh pesan ataupun informasi dan komunikasi diberikan oleh pimpinan organisasi kepada anggota organisasi. Selanjutnya ada arah komunikasi. Arah komunikasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu arah komunikasi ke bawah, arah komunikasi ke atas, arah komunikasi lateral horizontal. Contoh arah komunikasi ke bawah: instruksi, arah kerja, informasi kebijakan, dan prosedur kerja. Contoh arah komunikasi ke atas: feedback, kuesioner. Contoh arah komunikasi lateral horizontal: antar individu yang setara. Terakhir, komunikasi yang secara efektif, yaitu komunikasi secara efektif merupakan sebuah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian rupa sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dalam kata sederhananya, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Demikian akhir presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.